Nah, pas saya nyapu, Mas Doni matiin LCD-nya. Nah, pas dimatiin LCD-nya itu, terjadi kejadian yang benar-benar di luar logika saya. Halo, selamat datang di channel Keramat, channel yang membahas tentang kisah mistis, horor, dan juga kisah supranatural. Dan pada kesempatan episode kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah horor yang saya alami pribadi pada tahun 2013. Nah, kisah ini tepatnya dulu pas waktu saya masih menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Sebelum saya cerita tentang kisah misteri yang saya alami waktu itu, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like video ini jika kalian suka, share, dan juga leave komen di comment section. Baik, kita langsung saja menuju ke cerita kisah mistis yang saya alami yang tepatnya terjadi sekitar tahun 2013. Tahun 2013 teman-teman, di Kota Malang sangat mudah kita jumpai warung-warung kopi yang membuka gerainya di tepi-tepi jalan. Biasanya mereka menggunakan fasilitas trotoar yang ada di tepi jalan dan juga di daerah dekat-dekat warung dan lain sebagainya itu biasanya banyak sekali kedai kopi, ya, kedai kopi pinggir jalan. Nah, pada waktu itu, kebetulan sebagai seorang mahasiswa, saya merasa ingin menambah uang saku untuk berbagai macam keperluan. Dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu warung kopi di tepi jalan. Nah, warung kopi itu ada di sekitar jalan Surabaya. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Malang, di sepanjang jalan Surabaya itu sudah sangat ramai sekali dan di situ dulu ada salah satu warung kopi yang dimana saya juga bekerja di sana. Nah, saya awalnya bekerja di warung kopi ini karena saya diajak oleh teman saya yang kebetulan juga merupakan manajer dari warung kopi ini. Waktu itu memang saya tidak punya keahlian khusus dalam meracik kopi dan lain sebagainya, makanya saya diajak untuk membantu di bagian dapur, khususnya cuci piring, ambil piring, dan juga untuk mengemasi barang-barang. Nah, tidak lama setelah saya bekerja di warung kopi tersebut, karena bisnisnya sudah sangat berkembang, pemilik warung kopi tersebut memutuskan untuk membuka gerai baru yang ada di Jalan Bendungan Sutami, kalau tidak salah. Nah, salah satu gerai baru yang akan dibuka ini memanfaatkan sebuah bekas minimarket. Yang dulunya minimarket ini cukup terkenal di Malang, tapi dia sudah tutup dan gedungnya sudah lama tidak dipakai. Nah, karena gedung ini sudah lama tidak dipakai, akhirnya disewalah sama pemilik warung kopi yang tempat saya bekerja itu untuk disulap menjadi sebuah warung kopi yang sedikit lebih mewah daripada warung kopi yang ada di Jalan Surabaya. Nah, waktu itu setelah pemugaran dilakukan, kemudian dilakukan promosi, dibukalah gerai yang kedua ini dan saya dipindah untuk menjaga gerai kedua ini bersama dua orang teman saya yang lainnya. Beberapa minggu berjalan, kita sepertinya kurang tamu di gerai baru itu. Tamunya yang berdatangan di tempat warung kopi cabang yang baru bisa dihitung. Biasanya cuma 1-2, jam 8 malam biasanya tidak ada yang beli, sampai akhirnya biasanya jam 10 kita sudah tutup warung. Sebenarnya saya sudah sering mendengar cerita-cerita horor dari teman-teman
yang berjaga di kedai cabang itu, tapi secara pribadi saya belum pernah mengalami kejadian mistis di tempat itu. Menurut kawan-kawan yang sudah sering jaga di sana, karena kita jaganya bergantian ya, kadang-kadang di gerai yang pertama tadi di Jalan Surabaya, kadang yang di gerai yang ini. Tapi selama saya berjaga di gerai yang baru ini, memang secara langsung waktu itu belum pernah terjadi kejadian mistis. Saya cuma hanya mendengar cerita-cerita dari kawan yang biasanya dipanggil namanya, kadang ada yang ketok-ketok dari jendela, kadang juga ada suara-suara aneh gitu, suara-suara mendesah, suara tangisan dan lain sebagainya. Itu sering diceritakan oleh kawan-kawan yang berjaga di kedai baru tersebut. Nah, saya pada satu momen ini belum pernah mendengar atau merasakan sendiri kisah horor itu sampai di suatu malam. Saya lupa itu tepatnya, kalau tidak salah itu Kamis malam atau malam Jumat. Kami sedang berjaga berdua saja waktu itu. Jadi di gerai itu cuman saya dan sebut aja Mas Doni namanya. Jadi saya dan Mas Doni ini sudah berjaga dari sore, sekitar jam 5 kita udah buka gerai. Kemudian kita udah ready untuk menerima tamu yang datang. Sampai akhirnya sekitar jam 10-an, karena tidak ada tamu yang datang ke sana, tamunya cuma sedikit sekali malam hari itu. Jadi kita putuskan untuk menutup warung kopi sekitar jam 10. Biasanya kalau normal warung kopi kita tuh bisa buka sampai jam 12, tapi kalau rame kita biasanya buka bisa sampai jam 2. Jadi close order itu biasanya last ordernya bisa jam 2 pagi. Nah, karena waktu itu dari jam 8, jam 9 tren tamu yang datang itu tidak terlalu banyak, akhirnya jam 10 kita putuskan untuk ditutup. Jadi kita kabarin teman-teman yang ada di gerai pertama kalau kita mau tutup warung. Waktu itu ketika kita tutup warung, kita bagi tugas. Jadi ada yang bersih-bersih, ada yang cuci piring, ada yang hitung stok, ada yang mencatat penghasilan. Dan waktu itu kebetulan saya kebagian tugas untuk menyapu, kemudian saya mendapat tugas untuk cuci piring. Jadi Mas Doni dia ngitung stok dan juga ngitung berapa pendapatan pada malam hari itu. Jadi kita sudah bersiap-siap untuk menutup gerai. Oh ya, sebagai informasi, gerai kopi kita ini atau warung kopi kita ini menempati sebuah gedung yang saya sebutkan tadi bekas sebuah supermarket. Jadi supermarketnya ini cukup dibilang besar, tidak terlalu besar, tapi dia terdiri dari 3 lantai. Jadi yang di bawah itu ada basement, kemudian ada lantai ground, dan ada lantai 1 di atas. Jadi ada 3 lantai. Nah, untuk warung itu menggunakan ground floor atau lantai yang ada di lantai 1 ya, lantai 1. Sedangkan lantai yang di atas itu masih kosong, belum diapa-apakan. Karena memang gedungnya ini baru benar-benar dipugar. Ya, jadi masih kelihatan old building gitu kalau kita lihat. Apalagi kalau kita turun ke bawah ke basementnya itu masih kotor banget di bawah sana. Meskipun itu sudah ada 1 kamar di situ dipakai untuk teman-teman kalau misalnya kadang-kadang nginep di situ, kadang-kadang mau bermalam di sana kayak gitu. Itu ada 1 kamar yang udah direnovasi di sana. Tapi secara keseluruhan di bawah itu seperti toilet dan lain sebagainya itu masih horor banget kayak gitu. Nah, waktu itu kita udah memutuskan untuk tutup warung karena udah nggak ada tamu gitu kan. Jadi saya cuci piring bersih-bersih. Mas Doni waktu itu ngitung jumlah penjualan sekaligus ngitung stok yang masih ada itu berapa. Dan selesai itu saya nyapu ke depan. Pas saya nyapu itu kan ada LCD tuh, ada LCD proyektor ya, ada proyektor yang untuk tamu atau yang beli kopi yang ngopi itu bisa nonton bola atau nonton TV di situ. Nah, pas saya nyapu, Mas Doni matiin LCD-nya. Nah, pas dimatiin LCD-nya itu, wah, terjadi kejadian yang benar-benar di luar logika. Jadi
di dekatnya Mas Doni matiin LCD tadi itu ada meja-meja kecil buat lesehan. Jadi namanya juga lesehan kan, ada meja-meja kecil gitu kan, dia tempat naruh kopi dan lain sebagainya, karena lesehan ya, duduk ya kayak gitu. Nah, seketika Mas Doni matiin LCD proyektornya, aku ngelihat banget meja-meja yang tertata rapi di situ itu kayak wah gitu, kayak dilempar semuanya sama orang kayak gitu, kayak ditendang, kayak dibuyar gitu, terbang sendiri kayak gitu. Itu benar-benar kaget banget gitu. Dan waktu itu aku belum ngeh sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi setelah dimatikan LCD proyektor itu, jebret, langsung pada berantakan banget meja-mejanya itu tadi. Seketika Mas Doni langsung diem, bilang ke saya gini, bilang ke saya gini, ayo metu, telepon arek. Jadi Mas Doni bilang begitu karena melihat mukanya Mas Doni yang udah bener-bener pucat dan kelihatan ketakutan banget. Ya udah, akhirnya kita keluar dari gedung tersebut dan instruksinya Mas Doni udah jelas ya, telepon arek-arek, telepon teman-teman. Saya nggak berani nanya apa-apa dulu waktu itu. Cuman saya langsung telepon anak-anak gitu kan. Akhirnya anak-anak dari warung yang satunya datang ke situ, bantuin kita untuk nutup gerai. Habis itu setelah gerai ditutup, baru kita pergi ke warung kopi yang lainnya, kita ngopi, dan Mas Doni baru mau cerita sebenarnya apa yang terjadi waktu kita lagi mau nutup warung. Jadi sebenarnya saya melihat juga yang terjadi tuh meja-meja pada berantakan semuanya, tapi saya belum ngeh waktu itu. Yang saya ngeh memang Mas Doni kelihatan ketakutan banget gitu. Setelah kita ngopi di tempat yang baru, Mas Doni baru cerita. Jadi sebenarnya apa yang tadi terjadi. Jadi ini menurut Mas Doni, ketika Mas Doni matiin tadi LCD proyektor, dia ngerasa ada sesosok yang gede banget di belakang dia, dan dia ngerasa itu gede banget. Abis itu dia kelebat hilang, kayak ngelemparin semua meja-meja yang ada di depan itu. Itu yang saya lihat. Jadi itu aku benar-benar melihat kalau meja itu terlempar ke sana ke sini, tapi aku nggak melihat kalau ada makhluk yang melempar meja-meja itu. Nah, versinya Mas Doni itu ada makhluk gede banget di belakangnya, nggak tahu katanya hitam ya, gede banget hitam, terus sekelebat langsung mejanya berantakan, dan nggak berapa lama itu di lantai kedua terdengar suara benda dibanting kencang banget, wah kayak gitu. Itu aku dengar juga. Jadi yang aku rasakan waktu itu adalah, yang aku lihat dengan mata kepala sendiri adalah meja-meja yang tiba-tiba berhamburan dan suara kenceng banget kayak benda berat dibanting di lantai atas. Malam hari itu juga semuanya pada cerita satu sama lain pengalaman mereka yang pernah dipanggil lah, pernah diganggu lah sama penghuni warung kopi bekas minimarket ini. Setelah kejadian itu, jujur saya sudah tidak pernah lagi berjaga di warung kopi tersebut. Saya lebih sering akhirnya berjaga di warung kopi yang sebelumnya, dan karena seringnya terjadi kejadian yang aneh-aneh, memang sempat warung kopi tersebut akhirnya ditutup. Dan beberapa bulan setelahnya, memang saya sudah keluar dari manajemen warung kopi tersebut. Saya masih mendengar cerita warung kopi tersebut sempat dibuka, dan sempat juga
mendatangkan orang pintar, kiai atau sejenisnya waktu itu, dan dilakukan sebuah acara pengajian, sejenis pengajian di tempat tersebut. Tapi mendengar cerita dari kawan yang masih bekerja di sana, bukannya malah tambah gangguannya menghilang, tapi setelah dilakukan pengajian di sana, justru gangguannya semakin menjadi-jadi. Yang biasanya cuman kita-kita saja, yang para penjaga warung yang diganggu, setelah kejadian atau setelah dilakukan pengajian tersebut, justru pengunjung warung kopi yang diganggu. Beberapa kali saya mendapatkan informasi bahwa pengunjung warung kopi tersebut mendadak kesurupan di tempat warung kopi tersebut. Dan hal itu beberapa kali terjadi. Terakhir saya pergi ke Kota Malang, warung kopi ini sudah tidak beroperasi lagi dan kelihatan memang tidak ada aktivitas apapun di bekas supermarket tersebut. Saat ini kosong. Tapi entahlah, karena terakhir saya pergi ke Kota Malang itu sudah beberapa bulan yang lalu. Mungkin sekarang sudah ada yang menggunakan gedung itu untuk aktivitas bisnis yang lain. Karena memang secara posisi, gedung tersebut juga termasuk dalam posisi yang strategis. Karena kanan kirinya itu semuanya adalah ruko-ruko yang padat akan bisnis. Nah, itu adalah kisah tentang pengalaman saya, pengalaman mistis saya ketika saya bekerja di warung kopi di Kota Malang. Nah, buat kalian yang merasa pernah tahu atau pernah memiliki pengalaman terkait dengan warung kopi ini, silahkan kalian komen di kolom komentar, like video ini jika kalian suka, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode keramat berikutnya. Terima kasih.